Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar bias ya. Sebelumnya kakak mau absenkan dulu. Yang pertama, Agustin, Khalifah Sarifah, Faida, Fatimah, Iva, Ika, Wasia, Lani, Mariatul, Marita, Menaima, Nabila, Nur Aisyah, Nur Aiska, Rahmawati, Ruby, Kawi Matul, Usratun, Widya. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah materi BIOS. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar tentang komputer. Nah, basicnya adalah komputer di dalam komputer tersebut. Kalau bentuk perangkat, kalau ada bentuk perangkatnya maka di sini adalah jiwanya, isinya lah. Nah, untuk BIOS ini kenapa kita belum belajar? Karena dalam kalau kalian magang itu yang jelas kalian perlu BIOS. Kalau mau install Office atau mau install yang lain itu atau install BIOS kalian harus masuk ke BIOS dulu. Oke? Untuk materinya kita ada 5 jenis materi. Yang pertama ada pengertian BIOS, lalu ada fungsi BIOS, komponen-komponen dalam BIOS, terus ada jenis BIOS sama konfigurasi. Oke, sampai paham? Nah, kita masuk ke yang pertama, itu ada pengertian BIOS. Sendiri kan BIOS itu kebanyakan dari Basic Input Output System. Nah, pengertiannya BIOS atau Basic Input Output System adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input ataupun output. Nah, proses input ataupun output ini contohnya ya, kalau dalam kedokteran kita itu kalau input itu misal kita masukkan mengetikkan sebuah nama atau keyboard, itu kan proses input. Output itu contohnya tandanya ada dari kalian, itu proses output. Program ini berperan sebagai pengatur fungsi dari perangkat keras komputer. Nah, BIOS ini fungsinya sederhananya mengatur perangkat keras komputer, dari input maupun outputnya terutama. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke yang chapter keduanya, ada fungsi BIOS. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertiannya, kita sekarang masuk ke fungsinya. Yang pertama yaitu diagram fungsi POS. Yang kedua adalah mengenali hardware yang terpasang. Yang ketiga ada fungsi MBR. Yang keempat mengatur konfigurasi data komputer. Yang kelima memberikan layanan BIOS runtime service. Nah, fungsi ini itu fungsi utama dari komputer sebelum dijalankannya komputer. Contohnya misal mengenai hardware. Jadi kalau kalian misal ya pada komputer tadi dipasang sebuah hardware baru, misal mouse baru, keyboard baru. Nah, itu fungsi dari BIOS yang akan mengenalinya. Jadi komputer kalian itu nggak akan asing. Contohnya gini, kalian itu komputer kalian itu kayak punya perangkat baru. Itu kalau baru dipasang biasanya itu dikenalin dulu. Ini apa? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Ya. Yang mengenali itu adalah fungsi BIOS. Nah, selanjutnya ada mengatur konfigurasi dasar komputer. Seperti tadi ada waktu, bahasa dan lain-lain. Itu di B juga. Ada alat deteksi juga yang artinya melakukan pelayanan secara terus pada user atau kita. Sampai sini paham? Selanjutnya ada komponen BIOS. Ini chapter 3 komponen BIOS. Nah, komponen BIOS itu tadi ada pertama program BIOS setup, yaitu program yang berfungsi untuk mengubah konfigurasi komputer sesuai dengan keinginan pengguna. Seperti disk, memory daya, drive dan lain-lain. Kedua ada driver, yaitu program software yang berfungsi sebagai perantara antar komputer dengan hardware. Yang ketiga ada bootstrap pertama, yaitu program yang berfungsi untuk menjalankan proses booting. Nah, pertama dari atas. Yang atas itu adalah program utama atau program yang berfungsi sebagai karakter sebenarnya. Ada manajemen waktu, terus ada lagi pengenalan dari perangkat. Nah, itu masuknya di BIOS setup. Yang kedua ada driver. Nah, driver ini ada sebuah program yang tujuannya adalah sebagai perantara antar komputer dan hardware.
Jadi hardware kalian, entah itu mouse, keyboard ataupun yang kalian temuin biasanya di lab, itu nggak semata-mata langsung terpasang. Itu ada drivernya. Misal kalian mau pasang print, itu nggak bisa langsung ngambil print. Kalian harus pasang dulu drivernya print tadi apa, jenisnya apa. Kalian samain dulu sama komputer kalian, itu baru bisa dijalankan. Jadi sebenarnya saat kalian masang dua perangkat baru komputer itu tidak langsung pasang, tapi harus dikenali dulu, dipasang dulu drivernya. Dan pemasangan driver itu biasanya dilakukan saat driver dasar ya. Untuk driver dasar dilakukan saat instalasi komputer. Setelah instalasi biasanya akan melakukan langsung instalasi driver. Nah, untuk driver sendiri akan dipelajari di bab selanjutnya. Selanjutnya ada program strap utama. Fungsinya untuk jalankan proses booting. Nah, ada yang tahu booting? Booting ada yang tahu? Nah, proses booting itu kalian tahu proses apa namanya? Waktu kalian komputer kalian baru nyalakan, itu kan ada biasanya garis bentar, sambil logo, habis itu body. Nah, itu proses booting. Sampai tiga ini paham? Oke, kita lanjut ke jenis BIOS. Nah, jenis BIOS ini yang kalian sebutin itu sebenarnya ada banyak. Tapi untuk di sini kalian sebutin beberapa yang paling umum kita gunakan, terutama di Indonesia, ya. Yang pertama ada AMI BIOS. Ini adalah yang sini adalah penjelasan, dan sana adalah tampilan gambarnya. AMI BIOS merupakan BIOS dikembangkan dan diproduksi oleh America Management Inc. Nah, kenapa? Jadi nama AMI BIOS itu diambil dari nama perusahaan tersebut. Nah, cara untuk BIOS setiap komputer beda-beda. Tapi biasanya kan tombol yang paling utama itu tekan tombol F2, delete, F10 antara itu. Ataupun biasanya ada tampilan sendiri untuk BIOS tadi. Nah, ini tampilan American BIOS. Nah, di tampilan ini biasanya itu ada tombol macam ini, flash, del, flash. Nah, ini buat menuju ke menu BIOS selanjutnya. Oke, lanjut. Ada Word BIOS, bajunya Word ya. Masih dengan BIOS yang berasal dari Amerika. Selanjutnya ada Word BIOS. Produk ini dikembangkan oleh perusahaan Word Software. Perusahaan software yang perangkat keras yang berada di Los Gatos, California. Perusahaan ini sudah lama beroperasi, tepatnya sejak tahun 1983. Nah, ini adalah tampilannya. Tampilannya beda dengan yang tadi. Setiap tampilan dari BIOS itu beda. Kalau BIOS itu yang ini dan menunya itu banyak. Kalau kalian klik enter pada Word BIOS ini, maka akan muncul lagi menu lagi. Dan kalau di menu tadi masih ada beberapa menu lagi yang bisa kalian pilih. Nah, biasanya di BIOS semacam ini itu ada kolom khusus semacam ini. Nah, kolom ini fungsinya sebagai tombol. Kita dalam masuk BIOS itu tidak bisa menggunakan mouse. Kakak ingat tidak? Kalau kita masuk BIOS, mouse tidak bisa digunakan. Artinya mouse tidak bisa digunakan, hanya bisa menggunakan keyboard. Nah, untuk tombol keyboardnya, misal kita pengen keluar secara otomatis, itu ada tombolnya sendiri. Kalau sudah di Word ini, contohnya F10 itu untuk keluar dan menyimpan. Ataupun kalau mau pindah-pindah dari menu ke kiri atau kanan atau ke bawah, itu pakai arah kanan. Nah, untuk sebenarnya untuk masuk keluar, entah itu kalau keluar dari menu kan bisa masuk nih. Kalau mau keluar dari menu tersebut kan dengan ayo tekan ESC. ESC itu adalah tombol paling pojok di sini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada pilih BIOS. Pilih BIOS ini adalah biasanya pilih paling umum, yang paling banyak digunakan biasanya ini dan yang paling mudah digunakan. Kenapa kalau bilang paling mudah? Karena bentuknya lebih sederhana, untuk tampilannya lebih sederhana. Tidak terlalu banyak seperti tadi, seperti tadi. Nah, pilih BIOS ini dikembangkan oleh Phoenix Teknologi yang tinggi, perusahaan software perangkat kelas yang nanti berasal dari Amerika Serikat sama kayak tadi. Berada di California. Nah, pilih BIOS sendiri menjadi salah satu BIOS yang cukup populer digunakan di tanah air. MI, perusahaan berlokasi di pusat kota Armonk, New York. Nah, tampilannya seperti ini, tapi ini sangat jarang ditemui. Di lab kita biasanya, di lab kita yang biasanya kita gunakan itu pilih BIOS sama American BIOS, sama itu Word BIOS juga ada. Yang nggak ada cuma ya BIOS, kalau belum nemu dari kemarin. Oke, paham di sini? Oke, selanjutnya ada konfigurasi BIOS. Nah, sebelum kita masuk konfigurasi, kita akan sebutin cara untuk masuk konfigurasinya dulu, yaitu proses bootingnya tadi. Karena kalau kita mau masuk BIOS, kita perlu proses booting. Dan
Dan dalam proses tadi kan kalian sudah bilang terus itu kata antara atau F2 atau F lainnya. Pakai ini buat instalasi komputer. Kenapa? Soalnya kalau dalam kondisi mati itu apa ya? Sama aja sebenarnya. Cuma kalau dalam kondisi ada pengecekan untuk hasilnya dulu. Hasilnya ini biasanya kita cek dulu udah bootable belum. Nah setelah kita bootable, setelah kita cek dan selesai, kita kan pasti langsung matiin. Nah biar nggak harus nyalain lagi, kita pakai restart. Itu biasanya fungsinya komputer. Jadi komputer langsung otomatis masuk ke, setelah kita tekan tombolnya, kita akan otomatis masuk ke booting. Nah, selanjutnya ada setting pada BIOS. Nah, setting pada BIOS ini ada dua jenis juga. Yang pertama ada auto, yang kedua ada manual. Nah, untuk auto itu pembacaan secara otomatis sesuai kondisi komponen dan kurikulum yang terpasang. Jadi, misal kita lakukan sendiri, sedangkan auto menghilangkan akses pada komputer tersebut. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah tampilan dari disk BIOS. Kenapa kakak pilih disk BIOS? Karena yang paling umum kita temui itu adalah disk BIOS. Jadi tampilannya itu ada 6. Ini yang umumnya itu ada 6. Yang pertama ada ini, main menu. Nah, main menu ini di sini kita dapat mengetahui dalam setting waktu, tanggal, disk driver, dan jenis hard disk yang digunakan komputer kita. Nah, main menu atau menu utama, menu yang paling awal kita temui adalah menu ini, main menu. Dan ini biasanya kita gunakan untuk setting waktu. Di sini, setting time sama system day. Nah, itu kalian bisa ubah sendiri. Selanjutnya ada advance. Advance ini seperti namanya, kan atau tingkat lanjut. Kita dapat mendapatkan informasi multiprocessor, communication, cache memory, I/O device, sama controller. Ini biasanya tidak perlu kita patahkan kalau kita instalasi atau tidak. Berubah apapun kalau cuma pengen mau install, kita tuh nggak perlu buka ini. Selanjutnya ada security. Di sini kita dapat setting keamanan terhadap konfigurasi BIOS agar tidak dapat berubah peranan lain. Jadi fungsi security ini sama seperti kalau kalian install komputer kan ada biasanya cuma skema password. Nah, di sini kalau kalian konfigurasi BIOS itu kalian bisa amankan biar BIOS kalian itu nggak berubah sama orang lain. Itu caranya masuk ke security dan masuk ke kalian. Selanjutnya ada power. Berisi mengenai setting power, power saving dan standby timeout. Ini tidak perlu diapa-apakan kalau kita menginstal komputer. Pokoknya kalian perlu tahu aja kalau fungsi ini buat cuma real-time doang, time. Nah, yang kelima itu ada menu. Ini adalah menu yang perlu kita cek kalau kita mau instalasi untuk OS. Nah, di sini dijelaskan menu memberikan informasi mengenai hardware yang pertama kali akan digunakan untuk booting. Nah, udah tahu kan caranya kerja pembacaan pada hard disk atau penyimpanan? Ada yang tahu? Nah, cara bacanya itu sama seperti ini. Di sini kita distribusi di sini. Ini kan ada server mobile disk, ada disk, CD-ROM, sama network. Nah, gambarnya ini komputer kita itu dibaca satu persatu. Chipnya dibaca ya. Jadi komputer kita itu banyak satu persatu. Dibaca dulu yang paling atas. Kalau yang paling atas gak ada sistem operasinya, dibaca lagi bawahnya. Kalau di bawahnya gak ada sistem operasinya lagi, dibaca lagi bawahnya lagi. Sampai ketemu ke sistem operasinya. Nah, karena itu kalau kita biasanya yang pakai itu hard disk. Yang ada di paling atas itu hard disk. Nah, biasanya kalau kita mau install OS, itu yang removable device itu kita taruh paling atas. Nah, caranya ini di sini ada menunya. Di sini ada menunya. Kalau kalian mau bahas kenapa itu bisa kalian lihat di sini sebelah sana. Dan yang terakhir ada exit. Nah, untuk exit ini seperti yang kalian lihat ada exit system, exit desktop dan lain-lain. Kalau kalian misal udah di menu terus malah ke sini, kalian bisa tekan ini 10. Terus ada exit. Oke? Dan yang terakhir itu kartu. Terima kasih sudah mendengarkan. Ada pertanyaan terkait
yang menjalankan sistem operasi kita itu dia, ini namanya sistem pos. Jadi yang melihat dan membaca sistem operasi kita itu pos. Yang simpelnya gitu. Salah simpelnya sama gitu. Ada lagi? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain mengusir yang BR? Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari kakak dan sekalian? Yuk, dilihat dulu. Kalau ada pertanyaan ngomong. Untuk yang pos itu simpelnya gini. Kalau kalian menjalankan atau mengemudi, nah itu sistem pos yang bekerja. Oke. Jadi kalau waktu kalian bukti, itu namanya sistem pos yang bekerja. Yaitu jadi dia itu lebih ke arah pengujian pada sistem kita. Nah, selama bukti itu dilihat dulu. Gitu. Nah, kita bagaimana ini? Ini kan kasih dasarnya nih. Kita ambil yang paling simpelnya aja biar kalian lebih mudah. Jadi sistem komputer atau BIOS adalah sistem dasar pada komputer. Fungsinya apa? Mengatur input dan output. Nah, kita sampai sana ya. Biar kalian lebih mudah ingatnya. Nah, fungsinya tadi ada apa? Fungsinya tadi ya. Nah, terus jenis bias tadi yang paling umum kita gunakan ada? Ada A. Terus? Yang paling umum digunakan yang mana? Nah, tapi ada di BIOS. Tadi ada? Nah, apa aja? Nah, kalau kita mau install komputer dan merubah prioritas pembaca hadisnya, kita pilih ke. Kalau kita mau baca pindah hadisnya, terus katanya gini, kalau booting ada berapa? Ada pramuting, full. Bedanya adalah ya, apa semua? Ingat semua? Sekali lagi, ada yang nggak dipahami? Paham semua? Jadi biasa apa sekali lagi? Dadah, kalau itu untuk pembelajaran selanjutnya, kalau ada kita praktek. Nah, kalau itu karena akhiri sekian untuk sampai sini. Kalau ada